Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini semua? Allahu Akbar. Baik, ya, hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran daring dan nanti akan membahas untuk tema, masih di tema 3, subtema yang terakhir yaitu subtema yang ke-4 dan pembelajarannya juga yang terakhir yaitu 4, 5 dan 6 ya. Ya, ini kita akan belajar untuk materi pembelajaran di tema 3 yang terakhir ya. Besok hari Kamis kita sudah mulai untuk tema yang baru yaitu tema yang terakhir ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Silahkan dipimpin doa. Siapa yang memimpin doanya hari ini? Ayo. Harus berani. Oke, Hilmi, silahkan dipimpin doanya, Hilmi. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Hilmi sudah memimpin doa untuk hari ini ya. Semoga nanti dalam pembelajaran lancar dan ilmu yang didapatkan bermanfaat ya. Baik, kita akan memulai untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang harga barang ya, menghitung total harga barang. Kemudian kemarin ada kita belajar isi dongeng ya. Kemudian ada kita belajar tentang kerja bakti, manfaat dari kerja bakti dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk pembelajaran yang selanjutnya masih di subtema yang keempat, namun untuk pembelajaran 4, 5 dan 6. Baik, Bu Guru akan share screen untuk pembelajaran kita hari ini. Yang punya bukunya boleh juga dibuka, silahkan ya. Sudah terlihat? Ya, baik. Nah, kita juga kemarin sudah ya membahas sedikit tentang Hari Sumpah Pemuda. Siapa yang masih ingat Hari Sumpah Pemuda diperingati pada tanggal berapa? 28 Oktober. Iya, pintar sekali. 28 Oktober. Berarti berapa hari lagi kita akan memperingatinya? Hari apa besok kita memperingatinya? Sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 25. Berarti 28 hari apa besok? Hari Rabu. Hari apa? Hari Rabu atau Kamis? Kamis. Sekarang kan 25, besok Selasa 26, Rabu 27, kemudian Kamisnya 28. Iya, berarti besok hari Kamis kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, biasanya kita upacara ya, seperti yang ada di gambar, kita lihat biasanya kita melaksanakan upacara ketika memperingati hari-hari besar atau hari-hari nasional. Namun karena kita sedang pandemi, jadi belum bisa PTM, jadi belum bisa kita melaksanakan upacara bersama. Ya. Nah, tapi tidak apa-apa, kita akan mempelajari hari ini bagaimana sih tentang upacara pada saat Hari Sumpah Pemuda. Nah, kita amati di sini ada gambar, ada Bapak Ibu guru, kemudian ada siapa lagi tuh?
Ada siswa-siswa, murid-murid, betul. Ada yang menjadi peserta upacara, ada yang menjadi petugas upacara. Di sini ada yang pernah menjadi petugas upacara? Oh tidak, ya. Iya nanti bisa kalau kalian nanti sudah kelas 4 atau kelas 5 nanti bisa menjadi petugas upacara. Biasanya kalau di SD yang menjadi petugas upacara yang kebanyakan yaitu yang besar ya. Paling tidak kalau yang kecil seperti kalian menjadi pimpinan regu, bisa juga menjadi petugas upacara. Nah, kita simak di sini upacara pada hari peringatan Sumpah Pemuda itu berlangsung secara hikmat. Hikmat itu bagaimana sih maksudnya, artinya? Ada yang tahu? Apa sih maksudnya hikmat? Lancar, tenang ya, menghayati. Jadi mengikuti upacaranya itu menghayati, tenang, tidak bercanda, benar-benar mengikuti upacara dengan tenang, dengan serius ya. Nah, ini berlangsung secara hikmat, kemudian upacaranya itu diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Iya. Pembina upacara memberikan pengarahan. Biasanya yang menjadi pembina upacara siapa? Guru atau siswa? Yo, siapa tahu pembina upacara itu guru atau siswa? Guru, pintar. Kalau pembina upacara itu yang memberi pengarahan itu guru. Tetapi kalau siswa itu menjadi pemimpin upacara. Iya, pemimpin upacaranya biasanya dari siswa. Itu yang menyiapkan, memberi penghormatan, ya, memberi aba-aba dan lain sebagainya. Nah, pembina upacara di situ berbicara saat pidato itu berpesan bahwa agar siswa itu terus rajin belajar. Iya. Nah, seluruh siswa harus bersatu untuk apa? Untuk membangun bangsa. Kemudian ada petugas juga yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Iya, Sumpah Pemuda ini kalian tahu, bisa kalian tahu bahwa adalah merupakan hasil dari acara Kongres Pemuda, yaitu perkumpulan para pemuda dulu yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini bisa diingat gampang. Tahunnya tahun berapa dulu Kongres Pemuda saat adanya muncul Sumpah Pemuda ini? Oh, tahunnya 1928. Tanggalnya juga 28 bulan Oktober ya. Itu dulu ada Kongres Pemuda yang dilaksanakan di Jakarta yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Nah, yang gunanya apa? Gunanya itu Kongres ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia pada tahun berapa? Ada yang tahu? Tanggal dan tahunnya? Kalau kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus 1945. Iya, betul. 1945. Ya. Nah, berarti pada saat Kongres Pemuda itu, pada saat menghasilkan Sumpah Pemuda itu kan belum merdeka ya. Itu kan tahun 1928, itu belum merdeka. Nah, makanya Kongres ini, perkumpulan ini itu diadakan gunanya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk menghormati peristiwa Kongres Pemuda itu, pemerintah itu membuat museum Sumpah Pemuda. Nah, yang bisa kalian kunjungi. Nah, selain itu, Hari Sumpah Pemuda itu juga diperingati
itu dengan dilaksanakannya upacara seperti yang kalian simak tadi di sini. Nah, ini. Nah, sekarang kita mengenal bagaimana sih isi dari naskah Sumpah Pemuda itu. Nah, kalian bisa simak di sini. Kita baca bersama-sama. Bacanya dari bukan naskahnya ya, tapi bacanya dari ini. Sumpah Pemuda. Gitu ya. Yuk, yang keras sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya. Menjunjung bahasa bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, iya. Jadi cara membacanya seperti itu ya. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini isinya ada 3 poin, 3 yang penting di sini. Nah, itu harus kamu hafal. Nanti sampai kamu kelas 5 pun nanti muncul lagi naskah Sumpah Pemuda. Jadi kita sebagai siswa, ya, kalian sebagai siswa dan Bu Guru juga sebagai bangsa Indonesia harus terus melanjutkan perjuangan dari para pahlawan yang sudah mempersiapkan kemerdekaan, ya. Melalui Sumpah Pemuda ini kita juga patut meneladani para pahlawan yang dulu sudah memperjuangkan. Nah, kita kan sekarang tinggal menikmati. Nah, bagaimana caranya kita memperjuangkan, melanjutkan, meneruskan perjuangan mereka? Yaitu dengan cara belajar. Iya, betul. Dengan cara belajar bersungguh-sungguh mencintai bangsa Indonesia. Nah, iya, betul. Nah, itu adalah kita sudah mengenal naskah dari Sumpah Pemuda. Sekarang kita lihat, kita lihat di sini itu ada kata yang memiliki arti yang sama. Ada yang masih ingat kata yang memiliki arti sama disebut apa? Sinonim, betul sekali. Sinonim, kata yang memiliki arti sama. Nah, sekarang coba dilihat nomor 1. Tanah air sama dengan apa artinya? kelahiran. Betul, tanah kelahiran. Kemudian yang nomor 2, bangsa sama artinya dengan Masyarakat. masyarakat. Betul sekali. Yang nomor 3, sumpah sama dengan Ikrar. ikrar. Betul, ikrar ya. Ikrar itu sama sumpah. Hikmat sama artinya dengan khusyuk, tenang ya, seperti kalian sedang beribadah, sholat pasti dengan khusyuk, artinya tidak geleng-geleng, tidak tengok-tengok, ya, artinya mendalami, menghayati, nah tidak bicara sendiri, nah itu khusyuk. Kemudian bersatu, berkelompok, betul, bersatu, berkelompok, ya, tidak mudah pecah. Kemudian setelah itu kita akan mengenal perbedaan dari suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, kalian tahu kan di Sumpah Pemuda ini kan menganut semua bangsa Indonesia harus bisa memahami arti pentingnya Sumpah Pemuda. Nah, kita di Indonesia itu kan banyak sekali perbedaan ya. Kemarin kita sudah mengenal keragaman Indonesia dari perbedaan
jenis kelamin, perbedaan kesukaan, perbedaan apalagi kemarin? Perbedaan? Kenapa? Iya, suku juga, dari perbedaan jenis kelamin, suku, bahasa daerah, kemudian perbedaan agama, betul sekali, agama kemarin ada 6. Nah, kita akan mengetahui lebih dalam mengenal perbedaan suku di Indonesia. Nah, kita simak ya. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, suku Dayak, dan suku Bali. Nah, ini hanya 1, 2, 3, hanya 5 yang kita kenal. Padahal masih banyak lagi. Ada suku Baduy, ada suku apalagi itu Sasak, ada suku, banyak sekali. Ya, di Indonesia itu banyak sekali suku ya yang ada di Indonesia. Namun di sini kita mengenal ada 5 dulu, ada Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Nah, suku Jawa itu berarti ketika kita berasal dari Jawa, ya. Ada juga yang suku Madura, ya. Nah, itu juga bisa ada jenisnya, ada suku Madura, ada suku Baduy, banyak sekali. Nah, ini kalau suku Jawa. Suku Jawa berasal dari dari Jawa. Kemudian ada suku Sunda. Nah, suku Sunda itu berasal dari Jawa Barat. Ya, kalau Jawa Barat itu berarti terkenal dengan suku Sundanya. Ada suku Sunda di situ. Kemudian ada suku Batak. Suku Batak itu berasal dari Sumatera Utara. Kemudian ada suku Dayak berasal dari Kalimantan. Ada suku Bali, berarti itu orangnya atau bangsanya berasal dari suku Bali. Kemudian ada suku Betawi. Betawi juga ada itu di Jakarta, ya. Dan masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Iya, kalian mengenal suku ini dulu ya. Kalau kita itu dari mana? Kita asalnya dari mana? Jawa. Jawa. Berarti suku kita suku apa? Jawa. Suku Jawa, betul. Adakah yang di sini yang berasal dari Jawa Barat? Tidak. Tidak ada. Ada yang berasal dari Bali? Tidak. Tidak ada. Berarti semua di sini berasal dari Jawa ya? Iya. Ada yang dari luar Jawa? Tidak ada? Tidak, ya. Kita dari Jawa. Berarti suku Jawa ya. Nah, di sini ada Siti, itu berasal dari Jawa. Kemudian ada Beni, berasal dari Sumatera Utara. Iya, kemudian Dayu berasal dari Bali. Leni berasal dari Papua. Leni. Kalimantan. Kemudian Edo berasal dari Papua. Nah, kita akan memasangkan nama-nama siswa tadi, Dayu, Edo, Beni, Siti, berdasarkan sukunya, sesuai dengan sukunya. Nah, tadi Dayu, sukunya apa tadi Dayu? Dayu. Dari Bali. Dari mana Dayu? Dari mana Dayu? Dari Bali. Dilihat atasnya tadi. Oh, Dayu dari Bali. Berarti sukunya suku Bali. Kemudian Edo. Dari mana Edo tadi? Papua. Berarti Edo sukunya suku apa? Papua. Kemudian Beni. Beni dari mana tadi asalnya? Beni berasal dari Sumatera Utara. Sumatera Utara berarti suku apa?
Batak, betul. Mana Batak ini? Kemudian ini terakhir siapa ini? Siti. Siti dari mana tadi? Jawa. Berarti sukunya suku Jawa. Nah, seperti ini ya. Nah, itu sudah dipasangkan sesuai dengan sukunya. Kemudian di sini sekarang silahkan tuliskan suku atau daerah asal dari 10 temanmu. Nah, misalnya di sini satu. Siapa misal Alzenanaya dari mana? Daerah asalnya dari mana, Naya? Mana? Jawa, berarti sukunya suku Jawa. Kemudian yang kedua, misalnya Zaka, dari mana Zaka? Jawa Tengah. Dari Jawa, juga sukunya berarti suku Jawa. Ya. Kemudian ada Ataya. Ya. Dari mana? Jawa. Jawa, berarti sukunya juga suku Jawa. Kemudian ada Gendis, dari mana Gendis? Suku Jawa. Suku Jawa juga. Balkis? Dari Jawa. Jawa juga. Alwi? Jawa. Jawa juga, suku Jawa. Raffi? Raffi? Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah berarti suku Jawa juga ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Zena Fadila. Dari mana? Jawa. Hilmi? Jawa. Jawa juga. Oh, berarti di sini sudah tadi 10 orang nama itu semuanya berasal dari Jawa. Sukunya juga suku Jawa ya. Daerah asalnya dari Jawa Tengah, dari Purbalingga. Nah, sukunya berarti suku Jawa. Nah, itu berarti tidak ada perbedaan ya di sini ya. Semuanya asalnya sama. Nah, baik. Nah, walaupun nanti meskipun nanti misalnya dalam satu kelas ini ada yang berbeda sukunya, itu kita tidak boleh apa? Coba. Kita harus bagaimana sikapnya? Misalnya dalam satu kelas ini ada yang berbeda sukunya. Sikap kita harusnya bagaimana? Menghormati. Kemudian rukun, betul. Tetap apa? Bersama, betul sekali, karena Sumpah Pemuda itu mewujudkan persatuan ya, kebersamaan, kerukunan. Nah, sekarang setelah upacara tadi selesai, kegiatan itu dilanjutkan dengan acara pemberian sumbangan. Nah, selain barang, ternyata ada juga yang memberikan uang. Nah, uang tersebut dalam berbagai pecahan. Nah, sekarang kita akan menuliskan beberapa uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Berarti kita mencari pecahan uangnya ya. Coba, Siti membeli pensil warna seharga 4.000. Berarti kita harus memiliki pecahan uang berapa saja? Cari yang senilai. 2000. 2000. Betul ya? Boleh ya? Boleh, betul. 2000. Ada lagi yang lain? 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah 1000. Oh iya, betul. Alzenanaya, seribuannya ada, berarti ada 1000, 1000, 4. Betul, tadi Hilmi 2000. Kemudian kalau Alzenanaya 1000-nya ada 4. Betul, senilai dengan 4000. Kemudian ada yang lain? Satu lagi. Coba. 1000 ditambah 1000. Berapa?
3.000 ditambah 1.000. 2.000 Ratusnya ada 7. tambah 1.000. Kemudian ditambah 1.000 lagi ya. Berarti Ada 7. 2.000-nya 1, 1.000-nya 2, boleh. Kemudian apa lagi, Saka? 500-nya ada 7. 500-nya ada 7. Kalau 500-nya ada 7 berapa itu? 3.000. Berarti 2.500. Berarti kurang berapa? 500-nya ada 8. 500-nya ada 8. Betul. Kalau 500-nya ada 7 berarti 3.500. Berarti 500-nya ada 8. Baru itu 4.000. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup ya. Sekarang yang nomor 2. Sekarang yang nomor 2. Dayu balik gambar Saka 2.000. 1.000-nya ada 3. 1.000-nya ada 3, boleh. Kemudian 2.000 1.000, boleh. Kemudian satu lagi. Tadi 500-nya ada 6. betul, boleh Balkis. 500-nya ada 6, boleh. Itu pecahan yang senilai dengan 3.000. Kemudian lanjut nomor 3. 5.000. Beli karayon seharga 5.000. Yang senilai 1.000. 1.000. oh iya, 2.000 berapa? 2.000 2.000 ditambah 2.000. Oh, 2.000 1.000 boleh. Ada yang lain? 2.000-nya ada 4. Gimana? 1.000-nya ada 5. 1.000-nya ada 5, boleh. Ada yang lain? 500-nya ada 10. Oh, betul Azam ya. 500-nya ada 10, boleh. Itu 5.000. Ada lagi yang lain? 500-nya ada 10 tadi sudah 5.000. 2.000, 1.000, 1.000 satu boleh. Ya, pintar. Sekarang terakhir nomor 4, 2.000 senilai dengan berapa? 1.000-nya ada 2. 1.000-nya ada 2, boleh. Ada lagi? 500-nya ada 4. 500-nya ada 4, boleh. Ada lagi? 2.000-nya ada 1 tadi, boleh. Lagi 504 tadi sudah. Atau 1.000-nya 1, 500-nya 2 ya, boleh. Itu juga boleh. Nah, sudah paham untuk pecahan senilai ya? Ya, baik. Nah, sekarang tadi kalau sudah setelah mengikuti upacara, kemudian sudah memberikan sumbangan, kemudian kita akan melihat Siti itu sedang berkunjung ke rumah siapa? Nenek. Dibaca sama-sama yuk bacanya. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Dia tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek kakek. Siti bermain bersama teman-teman alias kasti. Iya, betul. Ketika mengunjungi rumah kakek, Siti itu bermain bersama teman-temannya. Bermain apa namanya?
Pasti, atau juga bisa disebut dengan permainan gepokan batu ya, gepokan batu, atau juga bisa disebut dengan asti. Sebenarnya agak berbeda juga ya. Nah, ini bisa kalian nanti permainannya bermain di Mupel PJOK. Kalian nanti bisa bermain bagaimana sih cara permainannya. Nah, gerakannya bagaimana, aturannya bagaimana. Nanti bisa dipelajari di pelajaran PJOK ya bersama guru PJOK-nya. Nah, itu bisa kalian nanti pelajari. Sekarang kita lihat lagi cerita tadi ketika Siti sedang bermain pasti bermain di situ ada enggak? Nah, enggak di ruang TIK coba. Nah, kita akan membuat cerita. Kemarin kita sudah bisa membuat cerita ya, bercerita berdasarkan gambar. Itu kalian buat apanya dulu? Buat apa? Kalimat. Buat satu kalimat dulu berdasarkan gambar. Kemudian baru digabungkan menjadi sebuah cerita. Iya, betul. Nah, sekarang coba yang nomor 1 gambarnya. Kalimatnya kira-kira apa? Siti pergi ke rumah kakek. Keluarga Siti berkunjung ke rumah kakek. Boleh. Kemudian gambar 2. Siti bersama teman-teman ke rumahnya kakek. Iya, Siti dan teman-temannya bermain gepokan batu. Kemudian gambar 3. Berkumpul di ruang keluarga. Boleh, Siti dan keluarga. Setelah bermain bersama teman-temannya, Siti berkumpul bersama keluarga. Boleh. Kita